Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkin Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya untuk pembahasan asesmen 2 bab ke-1 transformasi fungsi matematika wajib kelas 12. Ya, kita akan langsung coba ya. Bagi yang punya bukunya merapat ya, Dek ya. Di buku PR Intan Pariwara. Oke. Nomor 1 langsung saja. Fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 2. Digeser ke kiri sejauh 3 satuan. Oke. Kita geser ke kiri ya, maka negatif 3. Lalu dilanjutkan geser ke atas 1 satuan, sini bawahnya 1. Persamaan hasil komposisi translasi fungsi tersebut adalah, oke ya Dek, jika saya punya Y sama dengan PX ditambah dengan Q, kita translasikan terhadap AB. Maka nanti hasilnya apa? Y min B sama dengan P X min A ya, X min A ditambah dengan Q, begitu ya, oke. Nah, tinggal Y dikurangi dengan B, X dikurangi dengan A. Maka nanti hasilnya adalah Y min B, Y min 1 sama dengan X min A, maka nanti X min 3, maka jadi X 3 kuadrat ditambah dengan 2. Oke, maka nanti Y sama dengan X plus 3 kuadrat, 2 ditambah 1 itu adalah 3. Oke ya, jawabannya mana? X plus 3 pangkat 2 ditambah dengan 3 ya. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Diketahui fungsi G yaitu 2X dikurangi 5Y ditambah 20 sama dengan 0. Digeser 3 satuan ke kiri ya, maka nanti atasnya min 3. Dilanjut 1 satuan ke bawah itu min 1, menghasilkan G aksen 2X min 5Y plus P sama dengan 0. Berapakah nilainya P? Nah, ini juga translasi ya, caranya sama seperti tadi. Maka nanti G aksennya adalah X min A, maka nanti 2X plus 3 ya, min 3 ya, dikurangi dengan 5, Y min B, Y plus 1 ditambah dengan 20 sama dengan 0 ya, maka nanti 2X dikurangi dengan 5Y, 2 kalikan 3 itu adalah 6, 6 dikurangi 5 itu adalah 1, 1 tambah 20 maka 21 ya. Inilah nilai P nya ya, maka P nya ketemu 21. Jawabannya adalah poin A. Next ya, nomor 3. Garis P 2X ditambah dengan 3Y ditambah dengan 6 sama dengan 0. Direfleksikan terhadap sumbu X ya, kita mirrorkan terhadap sumbu X. Lalu direfleksikan terhadap sumbu Y, kita refleksikan terhadap sumbu Y. Persamaan hasil garisnya adalah, oke ya, jika kita punya A, X, Y, kita refleksikan terhadap sumbu X, maka nanti hasilnya itu adalah X, min Y. Lalu kita lanjutkan ya, kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka nanti A aksennya adalah min X, Y. Maka jadi min X ya, ini min X, Y nya tetap min Y ya. Harus hafal ya untuk refleksi ya. Inilah X aksen dan inilah Y aksennya. Oke ya, kita dapatkan min X sama dengan X aksen, maka nanti X sama dengan min X aksen. Sedangkan min Y sama dengan Y aksen, maka nanti Y sama dengan min Y aksen. Ya, nanti tinggal substitusikan X dan Y nya ke persamaan P. Maka nanti persamaan bayangannya menjadi 2, X nya saya ganti dengan min X aksen, ditambah dengan 3, Y nya saya ganti dengan min Y aksen, ditambah dengan 6 sama dengan 0 ya, maka nanti negatif 2X aksen dikurangi 3Y aksen ditambah dengan 6 sama dengan 0. Ada nggak yang kayak gini? Nggak ada ya, maka kita kalikan negatif semua ya, atau kita pindah ruas ke kanan, maka nanti jadinya 2X aksen ditambah dengan 3Y aksen dikurangi 6 sama dengan 0. Ada seperti ini, 2X tambah 3Y min 6. Jawaban yang tepat itu adalah poin D. Lanjut ya ke soal nomor 4.
fungsi Y sama dengan 3 pangkat 2X plus 3 ditambah dengan 2. Kita refleksikan ya, direfleksikan terhadap sumbu Y, lalu kita translasikan ya, terhadap 30. Fungsi hasil komposisinya adalah, kita gunakan terhadap titik kembali ya. Misalkan saya punya A, X, Y, kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka nanti A aksenya jadi apa? Kalau terhadap sumbu Y, maka jadi min X, Y. Selanjutnya kita translasikan terhadap 30, maka nanti bayangan akhirnya menjadi min X tambah 3, Y tambah 0. Maka nanti min X plus 3, Y plus 0. Ya, inilah X aksen, inilah Y aksennya. Kita dapatkan min X ditambah 3 sama dengan X aksen, maka nanti X sama dengan 3 dikurangi X aksen ya, sudah kita dapatkan. Selanjutnya Y sama dengan aksen, Y nya sudah kita dapatkan, maka nanti bayangannya jadi gimana? Y nya saya ganti dengan Y aksen, maka nanti Y aksen sama dengan 3, 2, X nya saya ganti dengan 3 min X aksen ditambah dengan 3 ditambah dengan 2. Ya, maka nanti Y sama dengan 3, 2 kalikan 3 itu 6, 2 kalikan min X adalah min 2X ditambah dengan 3, lalu kita tambah dengan 2. Maka nanti hasil akhirnya adalah 3 pangkat 6 tambah 3 itu 9 ya. Maka nanti min 2X plus 9 ditambah dengan 2. Oke. Mana ya? Y min 2X ditambah 9 yang mana? Jawaban yang tepat itu adalah poin D. Bisa ya? Lanjut kita ke soal nomor 5. Garis M, X dikurangi 2Y ditambah dengan 8 sama dengan 0. Dirotasikan ya. Dirotasikan terhadap sudutnya 180. Pusatnya 0,0 ya. Sudutnya 180 derajat. Lalu dilanjutkan tetap ya rotasi dengan pusat yang sama 0,0 tetapi sudutnya 90 derajat. Persamaan hasil komposisinya, ditanya hasilnya. Jika rotasi berlanjut dan sudut pusatnya itu sama ya, maka nanti kita boleh jumlahkan sudutnya. 180 derajat dilanjutkan dengan 90 derajat, maka total sudutnya 270 derajat. Ya, untuk X aksen dan Y aksen untuk rotasi ya, pusatnya 0,0, nanti rumusnya apa? Kosin min sin cos, begitu ya Dek, masih ingat ya Dek? Kita kalikan dengan XY. Ya, kita masukkan di sini 270 derajat, ini juga 270 derajat, ini juga 270 derajat. Oke, kita akan kerjakan ya. Cos 270 derajat itu berapa? 0. Sin 270 derajat itu adalah min 1. Nah, berarti ini min 1 dikali min, maka plus 1. Cos 270 itu 0. Kita kali dengan XY. Kita kalikan ya, nanti baris kali kolom. Baris ke-1 dikali kolom ke-1, 0 dikalikan X itu 0 ditambah dengan Y. Ya, kita dapatkan ini Y, min X ditambah 0, kita dapatkan ini min X. Kita dapatkan nanti X aksen dan Y aksennya. Ya, maka nanti Y sama dengan X aksen. Di sini min X sama dengan Y aksen. Atau nanti X sama dengan min Y aksen. Kita udah dapatkan nilai Y-nya, kita udah dapatkan nilai X-nya, tinggal adik substitusikan ke persamaan awal yang ditransformasikan ya. Oke, maka nanti M aksennya jadi apa? X-nya saya ganti min Y ya. Dikurangi ya, dikurangi dengan 2. Dikurangi dengan 2, Y-nya berapa? Y-nya saya ganti dengan X aksen ya, ditambah dengan 8 sama dengan 0. Ya, X-nya saya letakkan di depan ya, maka nanti min 2X min Y ditambah dengan 8 sama dengan 0. Ya, min 2X min Y. Ini salah, ini X semua ya. Ini berarti juga salah, harusnya kan 2X.
Nah ini kan X-nya positif, yaudah nggak apa-apa, kita kali dengan negatif semua ya. Atau kita pindah ruas ke kanan, maka nanti menjadi 2X ditambah dengan Y dikurangi 8 sama dengan 0. Inilah jawabannya. Oke, 2X ditambah Y dikurangi 8 sama dengan 0. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 6. Diketahui ada fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 9. Digeser ke kanan 3 satuan, maka translasi ya, 3, 0 ya berarti ya. Lalu direfleksikan atau dimirrorkan terhadap sumbu Y. Hasil bayangan akhirnya adalah, oke, kita translasikan dulu ya. Fx saya anggap sebagai Y ya, maka nanti Y min B, X min A ya, maka nanti Fx dikurangi 0 sama dengan X min 3 kuadrat min 9 ya, atau nanti Fx sama dengan X kuadrat min 6X plus 9 ya, ini min 3 dikuadratin 9 dikurangi 9 ya, maka nanti Fx sama dengan X kuadrat min 6X ya. Ini untuk bayangan yang pertama ya. Selanjutnya jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka nanti X-nya jadi negatif ya. Ya, maka nanti Fx sama dengan min X kita kuadratkan dikurangi dengan 6, X-nya jadi negatif. Ya, maka nanti X kuadrat plus 6X. Inilah hasil akhirnya. Jawaban yang tepat itu adalah poin E, begitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 7. Diketahui garis K 2X ditambah dengan 4Y dikurangi 3 sama dengan 0. Didilatasikan sejajar dengan sumbu Y, atau nama lainnya adalah dilatasi vertikal ya, dengan faktor skalanya adalah 2. Lanjut, kita dilatasikan terhadap sejajar sumbu Y. Kalau sejajar sumbu Y itu nama lainnya adalah dilatasi horizontal ya, dengan faktor skalanya adalah 3. Persamaan garis hasil komposisi transformasinya adalah, oke ya, jika saya punya Y sama dengan Fx, kita dilatasikan vertikal ya, kita dilatasikan vertikal atau sejajar dengan sumbu Y, maka nanti menghasilkan gimana? Y aksen sama dengan K dikali dengan Fx ya. Ini kalau dilatasi vertikal atau sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalau saya punya Y sama dengan Fx, kita dilatasikan horizontal. Kita dilatasikan horizontal dengan faktor skalanya adalah K, maka nanti Y aksen sama dengan, ya kalau horizontal itu sejajar dengan sumbu X ya, maka Y aksennya adalah F Kx. Jadi K-nya hanya dikali dengan si variabel X. Tapi kalau dilatasi vertikal, K-nya itu dikali dengan si fungsi ini ya, fungsi totalnya. Oke, langsung saja ya. Ini adalah dilatasi vertikal, K-nya adalah 2. Maka nanti ya, untuk pertama K-nya saya akan rubah dulu ya menjadi kayak gini deh. 2X ditambah 4Y dikurangi 3 sama dengan 0. Maka nanti 4Y sama dengan negatif 2X ditambah 3. Ini pindah ke kanan. Maka nanti Y sama dengan min 2X per 4 ditambah 3 per 4. Maka nanti Y sama dengan min setengah X plus 3 per 4. Nah ini Y-nya. Oke ya, ini Y-nya. Jadi kalau dilatasi vertikal, maka nanti Y aksen menjadi K-nya 2 ya. Saya masukkan sini 2 dikali, ini fungsinya ya, min setengah X ditambah 3 per 4. Nah selanjutnya kita dilatasikan horizontal. Kalau dilatasi horizontal, nanti Y aksennya, K-nya ini saya kalikan dengan si X ya, maka nanti Y aksen 2 sama dengan 2 negatif setengah, ini K-nya 3 ya, saya kalikan dengan X ini, maka 3X begitu, ditambah 3 per 4 ya, maka nanti Y aksen sama dengan, ini 2 kalikan min setengah itu jadi min 1 ya, maka nanti min 3X, 2 dikalikan 3 per 4 itu jadi 3 per 2.
Semua saya kali dengan 2 ya, maka nanti 2Y sama dengan min 6X plus 3. Kita pindahkan satu ruas, maka nanti 6X ditambah 2Y dikurangi 3 sama dengan 0. Gitu ya, kalian perhatikan kembali ya. Oke, jawaban yang tepat adalah 6X ditambah 2Y kurangi 3. Jawabannya D. Diketahui fungsi Y sama dengan 2X kuadrat min 6X min 8. Didilatasikan sejajar sumbu Y. Dilatasi sejajar sumbu Y itu adalah dilatasi vertikal ya dek, dengan faktor skalanya adalah setengah. Dilanjutkan itu dengan translasi 0 min 2. Tentukan hasilnya. Oke, saya punya di sini. Kalau dilatasi vertikal tadi gimana? Y sama dengan Fx. Kita dilatasikan vertikal atau sejajar dengan sumbu Y ya. Sejajar sumbu Y dengan faktor skalanya K. Maka nanti Y aksen sama dengan K dikali dengan Fx. Maka nanti bayangan fungsi pertama Y aksen sama dengan K-nya tuh setengah ya. Setengah saya kali dengan fungsinya. Fungsinya itu adalah 2X kuadrat dikurangi 6X kurangi 8. Maka nanti Y aksen sama dengan 2 bagi 2 itu 1. 6 bagi 2 itu adalah 3. Setengah dikalikan min 8 itu adalah min 4. Selanjutnya kita translasikan ya. Kalau translasikan kayak gini ya dek. Y sama dengan AX ditambah B. Kita translasiin maka nanti Y min Q X min P ya. Jadi nanti Y dikurangi yang bawah, X dikurangi yang atas. Y dikurangi min 2, maka nanti jadi Y plus 2 ya. Saya tulis aja sini, Y plus 2 sama dengan X dikurangi 0, maka 0-nya nggak ngaruh ya. Maka ini tetap X kuadrat dikurangi 3X kurangi 4. Ya, maka nanti persamaan bayangan akhirnya adalah X kuadrat min 3X, 2 pindah ruas jadi min 2 tambah 4 itu adalah min 6. X kuadrat min 3X min 6. Jawabannya C. Kita lanjut ya ke soal nomor 9. Fungsi Y sama dengan AX ditambah dengan B ditransformasikan terhadap 1, 0, lalu dilanjutkan dengan dilatasi horizontal. Dilatasi horizontal dengan faktor skalanya sepertiga. Tentukan menghasilkan Y sama dengan negatif 18 dikurangi 5X. Maka nilai A dan nilai B-nya itu berapa? Ya, kita akan coba ya. Untuk fungsi jika kita translasikan, maka nanti jadi Y min B, ini ya, Y min ini, sama dengan A, X min 1, ditambah B. Atau Y sama dengan AX min A plus B. Ini kita kali pelangi. Begitu ya. Oke. Selanjutnya dilatasi horizontal ya. Y sama dengan Fx. Kalau kita dilatasikan horizontal atau sejajar dengan sumbu X ya. Ini adalah horizontal. Faktor skalanya K. Maka nanti rumusnya Y sama dengan FKX. K-nya dikali dengan si X. Oke ya. Maka nanti Y sama dengan A, ini ya, K-nya saya kali dengan X, dikali dengan sepertiga X, dikurangi A ditambah B. Oke, maka nanti Y sama dengan A per 3X min A plus B. Nah, kita akan samakan dengan fungsi ini ya. Maka nanti min 18 itu sama dengan min A plus B. Saya tulis di sini ya, min 18 sama dengan min A plus B. Dan kita juga dapatkan negatif 5X. Negatif 5X sama dengan A per 3X. Nah, kan X-nya kita coret ya. Maka nanti A-nya adalah 3 kalikan min 5. Min 15. Kita substitusikan ke sana ya. Maka nanti min 18 min 15 ditambah B. Kita dapatkan nilai B-nya min 18. Ini min sama min jadi plus ya. Plusnya pindah ruas ke kiri jadi min.
Ya, maka nanti B-nya adalah min 18 min 15 itu min 33. Jawaban yang tepat itu adalah poin A. Next ya, kita masuk ke soal nomor 10. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah dengan 2x plus 3. Direfleksikan terhadap sumbu x ya, kita mirrorkan terhadap sumbu x. Lalu digeser ke atas ya, kita translasiin, digeser ke atas 3 satuan, berarti 0,3. Dilanjutkan dengan dilatasi vertikal ya, dilatasi vertikal dengan faktor skalanya adalah 2. Tentukan hasil akhirnya. Ya, kalau di refleksikan terhadap sumbu x kan kayak gini ya, Dek. Jika saya punya a, x, y, kita refleksikan terhadap sumbu x, maka nanti jadinya a aksennya itu x, min y. Ya, jadi ini hasil akhirnya nanti ini fungsinya saya jadiin min. Ya, maka nanti f aksen x-nya itu adalah min. Nah, kayak gini. X kuadrat plus 2x plus 3. Ya, fungsinya kita negatifin. Oke, maka nanti f aksen x sama dengan min x kuadrat min 2x min 3. Lalu kita translasikan ya, kita akan ketemu bayangan yang kedua. Maka nanti f aksen x min 3 sama dengan x min 0, karena x nya 0 berarti nggak ngaruh ya, tetap seperti ini, min x kuadrat min 2x min 3. Lalu kita dilatasikan vertikal. Masih ingat ya, kalau kita punya y sama dengan fx, kita dilatasikan vertikal, maka nanti y aksennya jadi apa? K dikali fx ya, ini kalau dilatasi vertikal atau sejajar dengan sumbu y. Ini mitiganya kita bisa coret ya, maka nanti bayangan keduanya tuh f aksen x sama dengan min x kuadrat min 2x. Lalu kita dilatasikan vertikal ya, jadi seperti ini ya. Maka nanti bayangan akhir yang ketiga ya, Dek, f aksen 3-nya itu adalah 2 dikali fungsinya min x kuadrat min 2x. Maka nanti min 2x kuadrat min 4x. Oke, jawabannya adalah A. Ya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.